Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus menaungi saudara sekalian. Berjumpa kembali di dalam renungan harian klasis Gereja-Gereja Kristen Jawa Semarang Timur. Pada hari ini bersama-sama kita merenungkan sabdanya yang terambil dari Injil Lukas 11 ayat 28. Demikian sabdanya. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apa itu ukuran kebahagiaan? Bukankah kebahagiaan itu bersifat abstrak dan subjektif? Lalu, seseorang yang dikatakan berbahagia, seseorang yang bagaimana? Ya, Badan Pusat Statistik mencoba mengukur indeks kebahagiaan melalui survei pengukuran tingkat kebahagiaan yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2021 dengan melibatkan 74.684 rumah tangga sebagai responden yang tersebar di wilayah Indonesia. Indeks kebahagiaan yang menjadi ukuran yang ditawarkan BPS ada dalam skala 0 sampai 100 dan responden diminta mengungkapkan persepsinya tentang bagaimana perasaannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ada 3 dimensi yang dilihat, yaitu dimensi hidup, kepuasan hidup, dimensi perasaan, dan dimensi makna hidup. Dimensi kepuasan hidup merupakan indikator dengan capaian tertinggi, yaitu sebesar 75,16. Indikator penyusun dimensi ini adalah kepuasan terhadap pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kesehatan, keharmonisan keluarga, hubungan sosial, dan lain-lain. Pada dimensi ini, indikator keharmonisan keluarga mempunyai capaian tertinggi sebesar 82,56%. Berikutnya adalah dimensi perasaan. Dimensi perasaan disusun dari 3 indikator, yaitu perasaan senang, perasaan tidak cemas, tidak tertekan, dan pada dimensi ini capaian indikatornya sebesar 65,61%. Ini merupakan capaian terendah dibanding dimensi lainnya. Capaian pada dimensi indikator perasaan tidak cemas adalah 57,91. Selanjutnya, ukuran kebahagiaan dilihat dari dimensi makna hidup. Ada beberapa indikator yang mendukung penyusunan dimensi ini, antara lain kemandirian, tujuan hidup, pengembangan diri, hubungan positif, dan penerimaan diri. Capaian dimensi ini 73,12. Ya, apabila kita melihat ukuran indikator yang dicoba dijawab oleh para responden, maka kita akan melihat di sana bahwa ukuran kebahagiaan seseorang itu dilihat dari kepuasan hidup, perasaan, dan makna kehidupan. Namun berbeda dengan Yesus. Ukuran
kebahagiaan sesungguhnya menurut Yesus bukan dari tindak dan pengalaman manusiawi belaka, bukan dari dimensi ragawi ketercapaian yang diraih oleh seseorang tersebut, bukan dimensi kepuasan hidup yang dialami, bukan dimensi perasaan yang dirasakan, dan bukan makna hidup manusiawi yang diterima dan diraih. Tapi kebahagiaan oleh Yesus dilihat dari terang ilahi, dari sisi ilahi. Seseorang yang berbahagia menurut Yesus di dalam Lukas 11 ayat 28 adalah seseorang yang mendengarkan firman dan yang memeliharanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Allah menjadi dasar dari tindakan manusia. Sabdanya menjadi tuntunan di dalam manusia menapaki kehidupan. Ukurannya adalah kesetiaan untuk menghidupi dan melaksanakan firman Tuhan. Entah kehidupan seseorang itu penuh dalam kesulitan, entah kehidupan seseorang itu penuh dengan penderitaan dan pelbagai macam pergumulan datang silih berganti menghampiri. Namun ketika ia setia kepada sabda Allah, menjadikannya tuntunan dalam kehidupan, maka dia tetap mampu berbahagia meski melewati, mengalami pelbagai macam kehidupan yang silih berganti, senang susah, tangis tawa. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Amin.